Halo kawan Sound and Mesin, kembali lagi bersama saya Om Anto. Dan sekarang saya sudah tiba kembali lagi ke bengkel Permaisuri Ban. Di segmen favorit kalian nih, segmen upgrade di channel Sound and Mesin. Nah, udah pada tahu belum? Nah, makanya subscribe dulu channel kami ya, Sound and Mesin ya. Kami udah belasan bahkan puluhan mobil kami berikan rekomendasi upgrade ganti peleknya ke yang pasti-pasti aja nih ya, Permaisuri Ban. Udah 40 tahun buka bengkel. Nah, di samping saya udah ada Mitsubishi Triton Ultimate ya, double cabin 4x4. Dia merupakan varian paling tinggi ya, yang udah lengkap sistem safety-nya ya. Desainnya juga kekinian ya. Kita lihat looks-nya. Looks-nya udah bahasa desain Mitsubishi yang terkini ya, yaitu Dynamic Shield ya. Kalau dibandingkan dengan Pajero Sport ya, lalu ada X-Force, ada Expander. Nah, ini bahasa desainnya hampir sama nih ya, desain bumper depannya nih ya. Lalu dia punya bak yang paling besar nih di kelasnya nih ya. Boleh saya bilang sampai saat ini nih Mitsubishi Triton Ultimate 4x4 ini merupakan double cabin dengan fitur keamanan yang paling lengkap. Ya, kita sebutin deh satu-satu deh. Dari Hill Descent Control, Forward Collision Mitigation System, Automatic High Beam, Blind Spot Warning, ya, Ultrasonic Mist Acceleration Mitigation System, juga masih banyak lagi. Oh ya, Triton Double Cabin ini juga sudah dilengkapi oleh ADAS. Ya, jadi ini sangat membantu kita dalam berkendara nih, ya, untuk menunjang kenyamanan sekaligus performa dan keamanan kita dalam berkendara. Oke, gak usah lama-lama lagi. Saya mau temui Pak Erik dari Permaisuri Ban. Saya mau minta rekomendasi ganti peleknya nih. Ya, cocoknya di upgrade bergaya apa sih? Yuk, langsung kita temuin. Halo, Pak Erik. Halo, Pak Anto. Wah, ketemu lagi kita. Akhirnya nih Pak Anto nih kita bikin konten lagi ya. Akhirnya collab lagi kita ya. Asik. Oke, ini gimana Pak Anto? Ini saya bawakan mobil double cabin. Rasanya sih saya baru pertama kali bawa mobil jenis double cabin ini ke Permaisuri Ban. Tenang aja, pasti ada peleknya. Nah, pasti ada kan? Nah, ada dong. Soalnya kan biasanya nih Permaisuri Ban identik sama mobil yang ceper-ceper, profil bannya tipis. Enggak juga Pak, karena memang juga. Belakangan ini teman-teman yang terutama yang tinggal di Jakarta lagi demen double cabin, Pak. Nah, karena banyak yang mungkin usahanya di daerah, yang di pertambangan atau perkebunan, di sananya dia punya, tapi kan kalau buat ditambang atau perkebunan modif sayang kan. Bener. Akhirnya beli lagi satu di Jakarta buat pakai daily, dimodif biar keren. Oh, kebanyakan itu. Jadi ini mobil sekaligus selain sebagai armada perang nih buat tambang, tapi juga jadi mobil hobi juga. Karena kan mobil double cabin begini tuh banyak optionnya, Pak. Kalau yang biasanya dipakai yang dibuat di tambang itu optionnya yang mungkin yang nggak lengkap ya, opsi bawah. Tapi ya, betul. Ternyata di Jakarta marketnya ada yang full optionnya Pak. Full option. Itu. Ya, seperti yang ini nih Pak. Ini varian Ultimate ya? Paling tinggi. Ya, mantap. Dia kan ada 5 varian tuh. Ya, menyesuaikan kebutuhan. Yang double cabin semuanya 4x4. Oke. Dia juga ada yang single cabin. Ya, hanya ada 2 pilihan, single cabin yang 4x4, 4-wheel drive atau yang 2-wheel drive. Nah, ini yang termasuk yang favorit. Paling komplit ya? Paling komplit. Dan ini Pak, virusnya tuh biasanya dari Thailand atau Filipina Pak. Oh, Filipina juga ya? Iya, betul. Oke. Di sana banyak dimodif, jadi teman-teman di Indonesia juga kepengen modif. Nah, pengen keren. Gitu. Kalau di Thailand sih kayak semua gaya ada deh. Udah pusatnya di sana. Kita udah pernah ada ngeliput satu gaya samlong namanya. Ceper gitu. Tapi kan nggak semua orang suka ya bergaya ceper. Kebanyakan sih yang dirubah itu velgnya Jepang, bannya pakai ban AT, BFG atau ban AT Toyo. Ya? Wah. Ya, atau bisa juga bannya pakai Hankook. Oke, jadi dia diameter peleknya tetap besar, ya. Bannya nggak besar. Oh, nggak besar. Berapa? Jadi mobil double cabin ini rata-rata gantinya pakainya kalau nggak 17 atau 18. Oh gitu. Tapi kalau mau 20 juga ada kita. Oh. Cuman rata-rata teman-teman ini customer kita yang pada ganti pilihannya kalau nggak 17 20. 17 atau 18. 17 atau 18? Iya. Oke. Dan sekarang pilihan banyak udah bervariasi. Iya. Ada dari Toyo, ada dari BFG, ada dari Hankook. Oh. Semua ada. Jadi kalau ban nggak susah ya? Enggak. Nah, pelek pun juga
udah ada banyak pilihan di Permaisuri ya. Karena PCD-nya untuk Triton ini sama kayak Pajero. Oh 6 iya. kali 139. Ya, ulangi jadi, Pak, berapa? 6? 6 kali 139 PCD-nya. Nah, jadi dia sama seperti Pajero, Triton, Fortuner, Hilux semua sama PCD-nya. Oh gitu. Gitu. Oke. Wah, boleh nih. Dan di Permaisuri ada pilihan ini ya? Ada banyak. Boleh dong. Boleh dikasih rekomendasi nih Pak Erik? Boleh. Ya, buat bagi teman-teman yang punya Triton atau bahkan Pajero juga, mungkin speknya sama ya? Sama. Dia bisa juga. Triton, Pajero, Fortuner, Hilux semua sama Pak. PCD-nya sama juga? Sama semua. Oke. Ukuran bannya juga sama. Jadi enak. Oke, karena sekarang berhubung saya bawanya double cabin ya dari Mitsubishi Triton. Nah, kita pengen tahu nih seberapa bisa ganteng nih. Ayo ya, kita makeover. Jadi lebih keren lagi. Oke, Pak Erik, ini saya serahkan mobilnya. Boleh. Ya. Mau lihat pilihan velgnya? Boleh. Ayo kita lihat pilihan velgnya. Oke. Nah, Pak Anto, ini pilihan untuk PCD 6 kali 139. Nah, banyak. Ya, ini memang khusus SUV leather frame ya. Betul. Ya, kayak tadi yang kita sebut ada Fortuner, Pajero Sport, Hilux, Triton, Strada. Oh, oke. Sama. Strada ya. Oke. Oke, Pak, ini jadi pilihan yang favoritnya di sini nih. Banyak dari Amerika, Jepang, rata-rata Amerika Jepang sih Pak ini. Amerika dan Jepang ya? Iya, betul. Oke, saya lihat ini ada NK juga. Oh iya, ya? betul. Oke. Jadi kalau kita mulai dari ujung sini dulu Pak ya. Oke. Nah, kalau ini ada T37. Ini yang ikoniknya Progressive Model 2. Ini yang terbaru. Ya. Yang sebelumnya Progressive Model aja, ini yang Progressive Model 2. Oke. Ini yang T37 yang kata orang pelek yang nggak pernah salah. Betul. Di setiap mobil bisa. Dan Betul. ternyata untuk SUV leather frame kayak Triton atau Pajero Sport ini ada pilihannya. Ada. Oke. Kalau yang ini Fosun, cuman kalau yang ini tuh pengen pakai 20. Makanya Fosun. Oke. Ya, Gitu. Ya. Dia tampil yang lebih elegan kali Pak Iya, ya. Dengan betul. ban radial yang profilnya Tapi ini kalau agak tipis. dipakein ban AT juga cakep Pak. Oh ya? Iya, cuman Wah, kan bayar. berdasarkan market kebanyakan karena rata-rata pakainya 18 atau Iya. 17, saya pasangkan 18-17. Oh, Tapi kalau mau 20 juga bisa. Nah, kalau yang buat ngincer performance nih Pak, ini kan mobil diesel. Banyak yang modifikasi diesel tuh, teman-teman kita di Surabaya tuh. Cumi-cumi darat. Cumi-cumi darat. Nah, biasa pakai peleknya model kayak gimana? Pakai yang enteng, Pak. Pakai Ini termasuk T37. yang enteng ya? Betul. Oke. Ada T37 yang ini proses model, ada juga yang XT. Ini yang terbaru juga. Oh. Yang ini gayanya lebih off-road sih. Tapi dia oke, juga lebih bisa off-road ya. dipakai buat performance karena velgnya masih material force juga. Oh, material force ya? Iya, Force betul. di tempat. Kalau T37 pasti force. Oke. Gitu. Ada juga ini dari Wedge. Wedge. Ini TC105X. Yang ini kalau yang mau concave, ini Wedge. Oh iya nih. Ya bagian suka cakep. concave ini nih. Ya. nih. Oke. Ada Wedge. Ini juga ada juga nih yang baru Pak. Cakep nih, yang celong. Nah, kan kadang-kadang masih ada yang mau cari celong kan? Step lips ya? Ya, betul. Step lips. 5 spoke. Ini dari Ragusa, Zyzex. Baik. Ini velgnya ini brand legendaris. Udah Oke. dari lama. Dia remake lagi karena masih banyak yang demen 5 spoke seperti ini. Oke, dan Ada dua opsi warnanya, ada gunmetal, ada matte black. dan ini made in Japan ya. Made in Japan pastinya. Oke, dan ini enteng semua nih. Enteng. Wow. Nah, kalau yang ini Pak, ini juga spesial, ini T37 tapi 20 inch. Oh iya ya. Ya kan, kalau yang itu 18 nih 20. Oke, ya bentuk spoknya juga rada beda, Pak. Kalau Beda, yang tadi karena itu- ini T37 Ultra itu progressive model, jadi lebih progresif dia, lebih concave. Gitu. Ya, kalau yang ini kita sediakan buat Land Cruiser 300 yang terbaru. PCD-nya? Sama. Sama juga ya? Sama, Oke. gitu. Oke, jadi ternyata Folkrace TE37 ada beberapa model. Bukan beberapa lagi, banyak. Banyak model. ya? Range-nya. Yang tadi kan ini Ultra, yang tadi progresif. Progressive, ini XT. Ada satu lagi saya punya yang limited edition, Pak. Oke. Nah, yang ini Pak, limited edition. Mana nih? TE37 XT SL Superlab. SL itu singkatan dari Superlab. Apa Jadi tuh ini nanti bedanya, ya sebenarnya pada awalnya T37 itu menciptakan velg T37-nya untuk balapan Superlab di Jepang. Oh, Tapi balapan Super. karena SL itu populer dan banyak peminatnya, dia bikin yang untuk truk. Oh. Gitu. Oke, ini kategori truk nih ya. dari Betul, double cabin karena ini ya. untuk double cabin ini atau Fortuner Pajero itu kalau di luar Indonesia itu namanya truk Pak, kategorinya. Oke. Gitu. Ya, ya. Nah, ini salah satu yang limited edition T37 XT SL Edition. Ini ada stikernya warna merah karena masih baru belum tempel. Ya. Nah, nanti kalau Pak Anto mau coba saya tempelin stikernya. Wah, Biar boleh. rakyat. Boleh, Pak. Yang bikin unik dari SL ini Pak, ciri khas dari velg SL adalah bagian dari sini ya Pak.
Ini tuh selalu dikerok sama dia supaya lebih ringan. Oh, supaya lebih ringan ya. Dan tapi buat konstruksinya tetap kuat nih. betul. Dan buat teman-teman sahabat Onsen Sound and Machine, saya kasih tahu nih. Iya. Ini velgnya sebenarnya two-tone, tapi nggak kelihatan. Two-tone ya? Nah, jadi gini Pak Anto, Iya. semua yang menghadap ke depan, Hah? ya ini ngadap ke depan. Face-nya nih. Ya, ini Iya. warnanya pressed graphite. Oke. Nah, bagian ini sama dia di polish. Atau kalau di race itu namanya diamond cut. Gitu. Oh iya. Ya kan? Sekilas finishingnya Sekilas sih sama satu ya? warna kan, tapi Iya. sebenarnya ini two-tone, Pak. Oh gitu. Wah, ini nambah pengetahuan kita lagi ya. Dan juga sekarang yang lagi ngetren, apa tuh? velg 56 warnanya silver. Kayak gimana? Nih. Wah, Ini NK RPT1, ini juga velg legendaris juga. Dari basically dia itu ngambilnya dari RPF1. RPF1 yang RPF1 kan lagi terkenal. sih, ya. Dia bikin RPT. T-nya itu RPT. stand for truck. Oh gitu. Gitu. Nah, warna basicnya ini gunmetal, tapi kita sediakan juga warna silver. Wah, Gitu. Karena oke. filosofinya NKRPT ini kan dari RPF1. RPF1 itu yang terkenal warna silver ya, Pak? Ya. Jadi kita hadirkan lagi yang RPT tapi warnanya silver. Oke. Special edition juga nih, Pak. Ya, yang dia buat truk ya tadi Betul. ya. Buat SUV yang ladder frame itu ya. Oke. Waduh, ini ternyata nggak nyangka ya. Pelek-pelek legendaris yang selama ini kita kenal ya. T37, RPF1. Ternyata semakin kesini variannya tuh banyak banget gitu. RPF1 buat yang 55, kalau Bang nama RPT1. RPT1. Ya, betul. Oke. Wow. Dan ini semua original ya yang kita sediakan sini karena di luaran sekarang banyak, Pak, yang mirip-mirip, Oh, ya mirip-mirip. generik. Oke. Materialnya beda. Beda, pasti beda. Konstruksi proses Karena yang pembuatannya di juga luaran beda tuh ya? pasti hanya dibikin kemiripannya aja, Pak. Oh. Tapi dia konstruksi dan segala macam, dari finishing, dari material semua udah pasti beda. Konstruksi penting banget karena ini kan Penting. mobil kan sebenarnya mobil beban nih, ya. Ya. Dia pasti akan diandalkan buat nerabas medan-medan yang Pasti sekali dua nggak kali bagus. akan dipakai untuk bawa beban, Pak. Nah, gitu. Jadi ya jangan sampai pilih pelek yang sekedar looks-nya aja atau mirip-mirip aja gitu. Makanya ya. slogan Permaisuri kan yang pasti-pasti aja, Pak. Pasti-pasti aja ya. Oke. Nah, ini. Karena begini, ibaratnya kalau Pak Anto bikin rumah, kita bikin rumah, kita semua orang juga bisa bikin rumah kan. Betul. Kita tinggal panggil tukang. Betul. Tapi kalau nggak ada arsiteknya yang bagian menghitung, Mbak, Ya. itu bahaya. Oke. Itu yang membedakan velg yang kita jual original sama yang hanya mirip modelnya. Oke. Nambah pengetahuan lagi ya. Nah, jadi nggak sekedar ini. Banyak yang bilang kan, wah pelek di Permaisuri mahal. Nah, Kita bukan mahal, Pak. Tapi Gimana? karena sediakan yang terbaik, yang terbaik. Nah, yang ini nih. pasti-pasti aja. Ini jawabannya nih, ya karena tentunya dari Permaisuri Ban udah 40 tahun ya Iya, buka betul. bengkel ya. Juga mau memastikan keamanannya dari Kita si pengguna sebenarnya mobil kita juga. bukan menyebut kita bengkel sih, Pak. Kita tuh lebih ke arah fashion stylist. fashion stylist. Ya, kita mengarahkan customer supaya mobilnya jadi lebih cakep, lebih keren, kita sesuaikan. Tapi tetap safety ya. Betul. Itu yang nggak ada di tempat lain. Karena tempat lain tuh hanya oh mau velg ini, ya ada ini. Oh mau yang ini, ya ada ini. Kalau kita itu lebih mengarahkan supaya gayanya sesuai, Oh. supaya Oke, gayanya yang terbaru, yang terkeren. Oke. Nah, jadi kalian kalau mau tanya-tanya soal pelek untuk mobil apapun itu, boleh konsultasi langsung ke Boleh. Permaisuri ya. Nih IG-nya nih, kita spill dulu IG-nya. Oke Pak, kita nggak sabar nih. Ayo Mau kita lihat langsung dandanin prosesnya. biar lebih keren. Ya oke, Ya. langsung digarap ya Pak. Siap. Ya, thank you. Thank you. Oh iya, sebelum Mitsubishi Triton ini kami bawa ke Permaisuri, tadi mobil ini kami cuci dulu di Enterpoint Car Wash di kawasan Sunter, Jakarta Utara. Nah, kalian yang mau mobilnya bikin kinclong ya, selain car wash juga ada poles, detailing, coating, langsung aja ke Enterpoint Car Wash. Nah, dia cucinya ada garansinya nih 24 jam. Kalau hujan kurang dari 24 jam bisa cuci lagi di situ, free. Oke, langsung spill aja nih ya. Ya lokasinya, alamat IG-nya. Oke, ya.
Gimana Pak Anto? Wih, pilihan Lebih pertama keren nih ya. nggak? Iya. Jelas nih, Folk Racing. Betul. Tunggu, saya mau nerka diameternya nih. Kalau standarnya kan lingkar 17, Pak. Iya. Lebarnya 7,5. Betul. Dia tuh OEM-nya udah NK loh. NK Iya, Thailand. betul. Nah, pakai ban 245, 65, ring 17. Nah, kalau kita ini kasih lebih lebar lagi Pak, supaya handling mobilnya lebih mantap. oke. Tapi Ini coba diameternya coba tebak. Tadi kita mau nebak nih. 17 ini. Betul nggak sih? Soalnya nggak jauh beda dengan aslinya, tapi lebih kekar ini. Betul, karena kita pasangkan dengan ban BF Goodrich 265 65 17. Oh, oke. Gitu. Jadi dia lebih ngisi, lebih rata body ya. Oke. Lebih cakep. Pak, ulangi PCD-nya berapa, Pak? 6 kali 139. 6 kali 139. Ya. Dan itu merupakan PCD universal untuk SUV leather frame ya. Betul. Seperti dia kan kembarannya Pajero Sport, satu platform dengan Pajero Betul. Sport. Juga dengan kompetitornya itu Toyota Fortuner dan Toyota Hilux. Betul sekali. PCD-nya sama ya? Sama Oke. Land Cruiser 300 juga sama Pak. Oh, Land Cruiser 300? Iya, yang terbaru. Wah, 6 kali oke. 139. Oke, cuma kalau Land Cruiser pakai ini kekecilan. Enggak juga Pak. Oh, enggak juga? Enggak juga. Tapi saya rasa Land Cruiser minimal di 18 karena rem dia gede. Oh, gitu. Karena ada juga Iya, market iya, yang suka dikecil-kecilin. Tapi Iya, kan iya, memang iya. sekarang banyak Pak, OEM tuh kayak Civic Type R. Iya. OEM-nya 20 dikecil 18 Oh, gitu. oke. Iya. Lebarnya? Ini 17 kali 8,5, insetnya 15. Oh, inside 15. Oke. Depan belakang rata ya. Rata. Oke. Oh, ukuran bannya, Pak? Boleh Ukuran di-spill? bannya 265 65 17. Oh, jadi dia ya Lebih pertama lebar. lebih lebar. Ya, tapi pas ya fitmentnya ya. Pas. Dia nggak sampai keluar fender gitu. Ya, Ya. tapi untuk market Indonesia tuh sebenarnya lebih suka yang keluar fender, Pak. Oh, gitu. Karena memang stylishnya untuk mobil 4x4 itu Ya. agak nongol nggak masalah. Karena dia nanti mobilnya jadi lebih kekar begini. Oh, iya Gitu. iya. Ini Oke. velgnya itu juga pernah dipakai di balapan Asia Cross Country Oh, di mobil iya. Fortuner. Kalau di Oh, websitenya oke. Race. oke. Jadi ini sebenarnya pelek kompetisi nih. Iya, betul sekali. Jadi nggak ragu lagi sih pakai buat Bukan ini. kompetisi Pak. Jadi kalau Apa tuh? perbandingan antara velg race, velg Jepang race dengan merek velg Jepang lainnya, velg race itu ready to track. Ready to track. Betul. Oke. Kalau yang brand lainnya velg racing tapi belum tentu dia ready to track. Oh. Makanya race itu kalau kita lihat kardusnya atau slogannya the Ya. concept is racing. Oh, gitu. Itu yang membedakan. Jadi velg ini mau dipakai track bisa, pakai off-road juga bisa. Oke. Karena dia sendiri juga standarnya adalah GWL T. Apa tuh, Pak? Boleh Japanese dijelasin? wheel license T-nya for truck. Oke. Tuh. Iya, Jadi iya. velgnya itu memang Ya. didesain atau dibuat khusus untuk mobil-mobil truk. Jadi teman-teman nggak usah ragu. Mobil ini bisa nggak ya nanti berat begini begitu. Ini kan kalau di Jepangnya atau di Amerikanya kan dipakai mobilnya lebih gede lagi Pak. Betul. Betul. Gitu. Size-nya lebih besar lagi ya. Betul. Karena Nah, di Amerika truknya gede-gede banget. betul, dan tapi ini juga masuk dalam kategori truk. Makanya Betul. si produsen peleknya itu yang tadi kita bahas, Ya. Pak. Dia udah perhitungan tuh materinya, Betul. materialnya, Materialnya. sama konstruksinya. Betul. Jadi nggak sekedar ngedesain gini aja ya. Ya. Dan Oke. uniknya lagi dari velg ini adalah dia itu sebenarnya bisa pakai cap atau capless Gimana tuh di maksudnya? bagian center capnya. Oh. Contoh yang terpasang ini, Center dia cap, ya. ini nggak pakai center cap Pak. Oh iya. Karena desain dia di sini udah cantik. Tapi kalau teman-teman ada juga customer yang suka pakai center cap, kita juga ada opsionalnya. Karena center capnya itu opsional. Optional ya. Betul. Oke. Mau lihat yang pakai center capnya? Oke, boleh. Ayo kita lihat bagian depan. Oh, ini ya, Ini iya, yang pakai iya. center cap. Wah, ini Dia- kesannya lebih rapih ini, Pak. Ya betul, lebih manis juga. Iya. Dan ini dia pertegas Pak, GWLT. Ya. T-nya stand for truck. T-nya truk ya. Ya. Oke. Ya. Gimana Pak Anto? Cakep nggak? Cakep ini. Atau mau saya Finishingnya. bikin lebih garang lagi Pak? Pertama ini Nah. pilihan nih. Ini jadi pilihan kalau yang pengen tampil kalem. Kalem tuh dalam arti dia nggak terlalu over. Ya kan ada juga yang tadi Pak Erik bilang rata-rata kalau upgrade untuk mobil-mobil seperti ini bannya rada keluar. Betul. Ya, ada juga yang pengen tetap supaya stay in fitment gitu, Pak. Sebenarnya ini bukan kalem sih Pak, ini cukup agresif juga desainnya. Cuman Cukup karena agresif, ya. speknya kita yang 8,5, jadi Oh, kelihatannya lebih santai. oke. Tapi rata-rata di Indonesia itu kalau Fortuner Pajero maunya lebar 9. Lebar 9. Gitu. oke. Tapi kan
namanya permaisuri kita mesti menyediakan semuanya, Pak. Iya, betul. Iya kan? Enak di sini bisa pilih, bisa cobain di mobil. Ya, Tadi Pak Anto antara lihat di display sana kan beda, Pak ya? Beda. Sebelum dipasang sama udah dipasang. Iya, betul. Oke, jadi bisa tahu nih pasnya di mobil kamu tuh kayak Betul. gimana sih gitu. Wah. Velgnya ini limited edition karena susah, Pak, dapetinnya. Oh gitu. Iya, jadi masuk Indonesia cuma limited, cuma ada 2 set. Wah, cuma Yang ada 2 set. Warna Wah, ini dan satu lagi warnanya bronze. bronze. Oh, iya. betul. Jadi ini satu-satunya nih. Yes. Wah, Untuk sementara ya. gila ya. Luar biasa ya, Permaisuri banyak menghadirkan pelek-pelek yang memang produksinya terbatas. Ya, Karena gini, Pak, yang edition. membedakan di Permaisuri sama toko lain, kalau kita itu karena kita velgnya ini dapetinnya susah, Pak. Kalau gitu. pesen 1 tahun. Wow. Gitu. Oke. Jadi barangnya lebih limited. Limited itu dalam arti bukan diproduksi secara terbatas, tapi Iya. cara mendapatkan barangnya itu sangat limited. Oke, tapi kalau kawan sound mesin ada yang pernah main ke Permaisuri Ban, kan di meja ruang tunggu kan ada itu tuh Pak, buku atau majalah, Iya. majalah katalognya Race. Ini ada Betul. ya? Ada, Oh, pasti ada. ada dong. Oke. Karena kita satu-satunya sole agent distributor untuk brand race di Indonesia. Oh, wow. Makanya tadi dijelasin yang tadi itu, wih, ternyata saya pun baru tahu ternyata untuk pelek TE37 aja itu variannya banyak banget. Banyak banget. Yang khusus truk ini juga dia desain khusus nih. Iya, desain khusus. Wah, oke, keren Pak. Ini bisa jadi satu pilihan. Mau lihat yang 18? Boleh? Ayo kita lihat 18. Wah, ini yang tadi nih. Ini Pak Anto. Yang tadi di etalase ya? Betul. RPT1. One. Wah. Ini yang spesial OG. Oh gitu. Ya, karena di katalognya itu warnanya tuh ini gunmetal, Pak. Tapi kita hadirkan yang warna silver. Oh ini silver ini. Iya. Oke. Karena banyak yang kepengen velgnya sekarang tuh lebih terang. Oh Gitu. gitu. Oke, tapi masuk ya ke body warna Masuk putih. dong. Putih masih lo masih masuk. Masih matching Iya. ya? Banyak Wah. yang melihat katanya, aduh kayak velg OM tapi garang Nah, kan? iya. Garang kan? Keren kan? Keren. Iya. Oh ya, ini ring berapa Pak? Ini 18. Oh 18 ya? Tapi yang ini lebarnya 9 ya. Insetnya Kalau 0, jadi dia agak nongol dikit. Tapi kalau untuk mobil sekelas Fortuner Pajero memang harus nongol dikit, Pak, biar keren. Oke, biar lebih Gitu. kekar ya tampaknya ya. Oke, dan tapi nggak mentok ya lebar 9 ya Pak? Enggak. Tapi karena banyak ini kita lebarin dikit ya. Jadi ada yang perlu dirapin sedikit lah, tapi main nggak masalah. Oke, Minor. Chill. fitment bannya berapa? Ini bannya pakai 285 285, 60 18. 18. Oh, Toyo Open Country juga nih? Betul, Sama sama seperti KM-nya. OEM ya? Tapi Betul. OEM-nya bukan AT. Bukan AT, yang ini AT. Ini AT, all Ya, terrain ya? betul, all terrain. Wah. Tampangnya lebih galak, lebih sangar, ya kan, Pak? Ah, dia lebih, oh iya bannya lebih kelihatan besar. Jadi gitu. mobilnya jadi begini, Pak. Iya. Wah. Tuh belakangnya lihat ya. Kita lihat belakangnya. Wih. Memang gayanya kudu begini Kudu sebenarnya. begini ya? Karena begini, banyak customer tuh yang di Indonesia Ya. terutama 90%, apalagi Jakarta kita ngomong ya, maunya gaya yang keren. Cuman dipakai buat ke kantor, ke Ya. mall, jemput Ya. anak sekolah, ke pasar, nggak masalah, keren, Pak. Tapi kalau mau ke track yang agak-agak Bisa off-road dikit, juga. bisa ya. Ini Bisa. bannya sih mendukung banget loh. Bisa. Atil. Oh, Cakep ya? Ngomong-ngomong nih memang nggak pakai DOF ya? Nggak pakai Ini dock. dia ada 2 desain. Oh, Ada gitu? yang pakai center cap dan nggak center cap. Oh gitu. Center cap-nya kita juga ada, optional. ada ya, Memang oke. dijual terpisah dari NK-nya. Oh dari sananya memang Iya, dijual terpisah. betul. Dan ini tampilan dengan tidak memakai center cap nih. Betul. DOF ya. Tapi masih masuk. Keren kan? Manis sih. Dan ini kita memberitahu ke teman-teman sahabat Sound Merchant bahwa Ya. mobil putih dengan velg silver Tetap matching. cakep, matching. Ya kan? Kita masuk, Ini iya. tanpa paksaan ya. Iya, ini benar-benar impresi. Kan terbukti sendiri ya, pertama kelihatannya emang keren ya. nih. Keren. Warnanya memang kayak velg M, tapi karena modelnya berbeda, bannya berbeda, jadi lebihnya lebih gahar, lebih galak, lebih sangar juga, Pak. Oke. Dia sesuai peruntukan ya kan? Betul. Kalau yang versi mobil biasa yang baut 5, RPF1. One itu OG-nya warna silver. Oke, dan Makanya kita ini hadirkan yang warna silver juga RPT1-nya. RPT1, T-nya Betul. truk ya. Ya, betul. Karena ini masuk kategori truk nih, SUV leather frame ini nih. Wah, kalau udah begini sih, wih gila makin Gimana, gagah Pak Anto? aja. Makin gagah. Tapi saya punya lagi. Oh, ada lagi? Ada lagi. Yang tadi saya presentasikan juga. Oh, salah satu dari tadi. T37 XT SL. Wah, boleh tuh. Ya, T37 kita tuh masukin. itu kayak harus tuh. harus wajib. kita Ya, pasang. nggak pernah salah. Yang Iya. tadi kan udah T37. Iya. XTR. Yang ini XT SL. XTSL. Ya. Oh, yang finishingnya ini ya? Kelihatannya tutun tapi tutun sebenarnya ya? kayak satu warna, tapi kelihatannya tutun.
Itu kayak mesti dipasang deh, Pak. Iya. Biar kawan sound mesin ada gambaran nih. Biar nggak penasaran. Untuk apa varian dari TE37 Betul. ya. Boleh, Pak, langsung pasang. Saya pasang ya? Iya, Oke, yuk. Aside from my soul, Oke, satu lagi ya. Ya. Oke. Ini dia Pak Anto. Ini tadi nih ya. Bukan peserta terakhir, tapi ini salah satu yang terbaik juga. Nah, ini makanya ini nih yang tadi saya makanya Pak Iya. Erik tadi bilang mau pasang satu lagi nggak? TE37. Wah, Yes. ini wajib. Ini Wajib ini. yang ini. pertama tadi 17 inci itu Ya. juga T37 XTR. XTR, Cuman oke. mungkin teman-teman nggak begitu familiar dengan series XTR, makanya Ya. saya juga bilang karena itu kita masuknya juga limited, Oh gitu. terbatas juga. Oke. Nah, yang ini TE37 XTSL. Oke, bedanya apa, Pak? Oke, bedanya adalah kalau yang XTR itu lebih ke off-road. Oke. Untuk main lumber karena memang dari awalnya itu di website race-nya dia kasih lihat mobilnya itu untuk main off-road. Main off-road. Nah, oke. kalau yang XT ini sebenarnya juga untuk off-road, Pak. Oke. Tapi karena dia ada SL Super Lab, jadi kayak Super Lab, perpaduan oh, iya. antara off-road dan street. Ya. Gitu. Jadi dia adopsi dari balapan Super Lab ya. Ya, dan Oke. kelebihan dari XT ini adalah dia diproduksi untuk diproduksi khusus 18 inci. Kalau XTR diproduksi khusus 17 inci. Oh begitu. Yes, betul. Oke, mungkin karena ini track ready statusnya ya. Ya, Ya itu pemilihan diameter juga menyesuaikan regulasi balapannya mungkin ya. saya nggak tahu tuh regulasinya di Jepang atau di mana. Kalau di Indonesia kan kayaknya nggak ada regulasinya. Belum ada. Dan di regulasinya. Indonesia marketnya Oke. kebanyakan kan demennya 18. 18. Tapi ada juga yang mau 17. Oke. Karena dia mau lebih empuk lah, atau dia Ya. mau pakai luar kota, atau kadang-kadang juga saya mau pakai di kebon. Oh Saya juga iya, banyak oke, tebal. oke. Ya. Tapi kan Gitu. dengan 18 ini sebenarnya feel-nya juga hampir sama dengan standar yang 17. Betul. Iya Betul, karena banyak ini 265, 65, 18. 265, 65, Betul. 18. Pakai Toyo Open Country. Bannya AT. AT. Wah, Ya. asik nih ya. AT itu banyak Pak serinya. Jadi gitu. setiap pabrikan itu punya seri AT. Tapi kebetulan untuk yang kita tampilkan di sini kan Toyo. Toyo. Dia itu AT-nya nggak terlalu kasar. Oh, gitu. Yang paling kasar itu ada di BFG dan Hankook Dynapro. Untuk yang nggak terlalu kasar itu ada di Yokohama Geolandar. Kasar tuh maksudnya Ininya, motif tapaknya ya? balok-baloknya lebih gede-gede, lebih oke. jarang-jarang. Ya. Tapi kembali lagi selera customer maunya gimana. Ya. Kalau misalnya saya mau AT kayak Land Cruiser gitu Pak ya, nggak mau yang terlalu kasar. Ya. Itu bisa pakai Yokohama Geolandar. Yokohama Geolandar. Iya oke. betul. Atau kalau yang mau yang tengah-tengah bisa Toyo Open Country. Ya. Tapi kalau yang udah hardcore, yang pengen bener-bener off-road itu BFG atau Hankook Dynapro. Oke, bagi pemilik SUV ya, apalagi yang large size SUV pasti familiar sama tipe-tipe ban Betul, seperti ini betul, ya, Pak ya. betul. Oke. Ya, jadi bergantung pemilihan model dan kebutuhannya juga. Betul, kembali kepada kebutuhan. Kebutuhan. Kita sesuaikan kebutuhan customernya Pak. Kalau dia lebih sering bawa mobil seperti ini ke perkebunan, pertambangan, pasti dia butuh ban yang memang balok kasar tadi. Tapi ada juga yang pengen gayanya lebih gahar, lebih keren ya gitu. Oh, gitu ya. Banyak juga Pak Anto. Oke. Gitu. Iya. Ya, jadi kalau di video-video sebelumnya mungkin kita lebih sering ban yang radial yang tipis-tipis nih gitu ya, profilnya tipis. Nah, di video kali ini kita dapat ilmu lagi nih dari Pak Erik nih tentang ban AT. Jadi yang buat yang belum tahu, buat yang kepengen main upgrade mobil-mobil SUV leather frame ini bisa jadi referensi. Dan pilihannya banyak. Pilihannya banyak. Oke. Wah, asik nih Pak. Boleh juga ya next saya bawa mobil yang seperti ini Pak ya. Boleh. Kita cari Karena nih gayanya yang seperti sekarang ini. memang mobil yang seperti ini itu udah bukan suatu hal yang tabu lagi. Kalau zaman dulu orang nganggapnya ini mobil pickup, mobil double cabin, mobil buat kerja. Enggak. Sekarang buat perkotaan mau banyak Pak. Iya, benar. Makanya kita sediain velgnya. Kebetulan juga memang dia satu spesifikasi dengan Pajero dan Fortuner. Oh, oke. Apalagi Gitu. ini udah jadi mobil hobi Pak. Betul. Jadi pemilik mobil ini nggak cuma upgrade peleknya aja. Kalau Banyak Pak. kawan sound mesin lihat, tonton video kami sebelumnya, kami bawa ke ada toko aksesoris off-road 4x4, ada jadi mainan baru nih.
Betul. Ya buat yang bosen mobil yang gitu-gitu aja. Karena kadang dalam rumah tangga mungkin pengen deh punya pickup-pickupan yang keren lah. Daripada pickup yang cuma 2 pintu, ini 4 pintu kan bisa bawa keluarga, bisa bawa barang. Betul banget. Gitu. Oke. Segala medan lagi, ya. Kita lihat detail velgnya juga Pak, boleh. kita ke depan nih. Nah, ini yang awalnya saya kira finishingnya ini ya, beda. Satu warna. Nih. Tapi sebenarnya two tone. Two tone sebenarnya nih. Dan T37 SL itu selalu ciri khasnya ada stikernya warna merah, Pak. Memang stiker ya, Pak? Iya, betul. Ya? Memang dari sana ada stiker. Dari sana stiker ya. Gitu. Oke, ini pilihan warnanya ini aja. Kita sebenarnya ada juga. Oke. Kita punya matte black, kita punya bronze. Oh, gitu. Di series T37 ini. Oke, ini finishingnya apa namanya, Pak? Press graphite. Ulangi apa? Press graphite. Oh, graphite ya. Jadi dia lebih ke arah abu-abu ya? Yes, betul. Oke. Terus ditambah dengan detail-detail engravingnya yang Fog Racing, made in Japan. Terus yang tengah ini Pak nih, yang saya suka nih. Ini itu juga dikerok supaya dia lebih ringan. Ini ya buat dia bobot ya, tapi dia juga perhitungan konstruksinya juga nih. Betul. Ya. Makanya ini juga ditulis jelas ini JWLT karena untuk truk. Terus ini juga ada beratnya, loadnya ini 955 kilo untuk satu velg. Oh. Itu jadi kira-kira velg ini sanggup untuk menahan beban sebesar 2 ton. Hampir 2 ton. Engineeringnya benar-benar diperhitungkan ya? Iya. Oke. Ini bedanya kalau kita beli velg ori apa enggak? Oke. Gitu. Wah, ini jadi nambah pengetahuan lagi nih. Kira-kira nih bayangannya Pak, kalau mobil Rolls Royce aja yang segede itu ya, itu 1 ton. Ini 2 ton berarti double. Double ya. Udah pasti kuat. Iya, iya. Dan di sananya kan mereka pakai ini juga buat off-road Pak, pasti kuat juga. Track ready ya. Jadi dia jual pelek ini, produksi pelek ini statusnya bukan track ready. hanya sebagai gaya Pak. Ya. Tapi fungsionalnya pun bisa dipakai. Wah, asik ya, selalu kalau di Permaisuri Ban kita bisa dapat ilmu tambahan nih ya, bisa dapat pengetahuan lagi nih soal pelek ya. Ternyata pelek-pelek yang ada di Permaisuri Ban ini udah jelas pilihan, rekomendasi yang terbaik. Ya, yang terbaik. Jadi pilihan cuma ada model, tapi kualitas semua yang kita sajikan di sini yang terbaik Pak. Yang pasti-pasti aja nih. Pasti-pasti aja. Oke. Gitu Pak Anto. Oke, Pak Erik nih. Ya. Thank you banget kesempatannya. Sama-sama. Udah dikasih pilihan ya pelek untuk Mitsubishi Triton ini. Ya, saya sih puas banget Pak dari 3 pelek ini. Wah, ini yang pilihan saya kayak yang 18 inch nih Pak. Karena lebih kekar gitu ya. Pasti. Lebih kekar ya, mobil jadi lebih berkarakter. Karena memang kita di Indonesia pada sukanya 18. Oh, 18. Oke. Pak, selain ini tentunya pasti ada pilihan pelek lain ya? Ada banyak Pak. Jadi kalau kawan Sound Mesin pengen tahu yang lain, ada di mana Pak? Langsung yang paling update itu ada di website kita di permaisuri.com atau di Instagram kita @permaisuriban. @permaisuriban ya? Betul. Oh, oke. Kalau mau konsultasi bisa juga via WhatsApp di nomor 08172112309. Terus lalu biasa ada promo nih? Suka ada promo di marketplace ya? Nanti langsung chat ke adminnya, kita bagikan kode vouchernya. Oh, oke. Mantap nih, ada promo nih. Jutaan Pak potongannya Pak biasanya. Jutaan ya? Iya. Oke. Pak, buat gambaran aja nih. Iya. Berapa sih biaya yang harus dikeluarkan nih untuk penggantian satu set pelek dengan bannya ini? Tergantung Pak, variasi. Karena banyak kan juga ada beberapa pilihan ya. Iya. Tergantung customer-nya seperti apa. Oh, begitu. Kalau contoh untuk yang NK RPT1 itu velgnya aja sekitar 30 hampir 40. Oh, oke ya. Belum ditambah bannya lagi. Belum tambah. Kalau yang ini karena velgnya Force harganya di atasnya lagi. Oh, dia lebih enteng. Iya, iya. Nah, detail harga semua ada di yang update di marketplace tadi ya, Pak? Ada di Tokopedia kita. Di Tokopedia. Oke. Iya, ya. Promo-promo juga ada di situ. Siap. Iya. Oke. Pak Erik, saya thank you banget ya. Sama-sama. Terima kasih ya. Waduh. Terima kasih juga Sound Mesin yang udah selalu mempercayakan Permaisuri untuk makeover mobilnya jadi lebih keren. Ya, thank you juga Pak udah memberikan ini nih edukasi ya, udah memberikan knowledge baru nih buat kita nih ya yang selalu harus sharing Pak, berbagi. Nah, itu dia. Nah, itu. Ya, berbagi itu indah. Oke, gitu dulu Pak Erik ya. Terima kasih mantap. Thank you banget. Ya. Thank you banget Pak Erik. Ya, kalau kawan Sound Mesin mau tanya-tanya boleh tulis di kolom komentar. Kalau suka video ini silahkan like dan share sebanyak-banyaknya. Ya, selalu ingat subscribe channelnya Sound & Mesin. Juga ada channel YouTube-nya nih. Ada. Permaisuri Ban. Permaisuri Ban juga. Nah, supaya kami dapat terus mengembangkan informasi dan edukasi seputar dunia otomotif. Oke, segitu dulu ya dari saya Om Manto dan Pak Erik di Permaisuri Ban Sunter, Jakarta Utara.
Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Ciao. Lalu kalau ini nih Pak, dari sisi desain dashboardnya gitu Kalau gimana desain buat? sebenarnya ya ini untuk pemakaian hari-hari Hari-hari ya? Oke lah ya gitu. Oke. Jadi memang kalau untuk kompetisi kan kita mencari yang lebih landai, yang lebih rata kanan dan kiri, tapi kan mobil seperti ini lebih jarang. Ini kurang dalam ya sebenarnya? Ya sedikit lah.